Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Dewi Ayu Puspita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri dengan NIM akhir 1223, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini kita akan bahas terkait analisis dari laporan keuangan dua perusahaan. Di sini ada yang pertama ada perusahaan PT Supercrane Mitra Utama Tbk dan PT Unit Tractors Tbk. Ini yang pertama ada analisis Walter Diamond. Sebelum kita membahas untuk terkait analisisnya, saya ada sedikit info terkait dua perusahaan tersebut. Kedua perusahaan tersebut PT Supercrane dan PT Unit Tractors, dia bergerak di sektor yang sama, yaitu industri, dan di industri yang sama, yaitu mesin. Jadi untuk PT yang pertama, untuk supplier dari PT Supercrane, ini dia memanfaatkan produk-produk dari Fiber dan Seni untuk memenuhi kebutuhan alat berat dalam proyek-proyek mereka. Dan untuk PT Unit Tractors, dia menjalin kerjasamanya dengan sejumlah pemasok utama untuk memastikan pasokan peralatan yang berkualitas dan andal. Salah satu pemasok utama mereka adalah Komatsu, produsen alat berat asal Jepang yang menyediakan berbagai jenis peralatan konstruksi dan pertambangan seperti excavator, bulldozer, dan wheel loader. Oke, kita next. Yang kedua ada New Entrance. New Entrance ini adalah perusahaan pendatang baru yang mungkin akan menjadi pesaing bagi kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, di PT Supercrane itu ada PT Indokemen Tunggal Prakasa Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adikarya, dan masih banyak lainnya yang memiliki potensi kuat untuk menjadi pesaing baru PT Supercrane Mitra Utama Tbk dalam industri alat berat dan konstruksi. Untuk yang PT Unit Traktor, di sini ada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT Astra Internasional, PT Timah Tbk, PT Val Indonesia, dan lainnya. Yang juga memiliki potensi untuk menjadi pesaing baru PT Unit Traktor dalam industri alat berat dan pertambangan karena mereka memiliki reputasi yang kuat dan pengalaman yang luas dalam industri pertambangan. Oke, next di sini ada customer. Untuk yang A, sudah saya jelaskan tadi, ini pada PT Supercrane. Dalam industri minyak dan gas, perusahaan energi sering menjadi pelanggan utama untuk layanan penyewa alat berat dan konstruksi yang disediakan oleh PT Supercrane. Selain itu, perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan seperti pertambangan batubara, emas, dan logam lainnya. Untuk yang customer, yang PT Unit Tractors, ini melayani berbagai jenis pelanggan yang tersebar di berbagai sektor industri. Pelanggan utama mereka berasal dari industri pertambangan, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batubara. Mungkin bisa dilihat untuk customer dari kedua perusahaan tersebut memiliki kesamaan. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir adalah substitusi atau istilah lain, alternatif lain yang bisa kita gunakan yang lebih efisien dan menghemat waktu, menghemat biaya untuk atau tidak membeli dari produk kedua perusahaan ini. Di sini ada contohnya. Salah satu alternatif adalah penyewa alat berat. Jadi kita bisa menyewa alat berat selain kita membeli langsung produk yang diperjualkan oleh PT Supercrane. Alat berat dan perusahaan lain seperti PT Intraco, Penta Tbk, atau PT Trakindo Utama. Dan untuk yang PT Unit Traktor, kita juga dapat mempertimbangkan penyewaan alat berat untuk penghematan biaya, evaluasi proses internal perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pertimbangan kontraktor lain dengan proyek-proyek spesifik, atau cari kemitraan untuk mendapatkan diskon value atau pembagian biaya. Analisis profitabilitas, yang A itu adalah PT Supercrane dan yang kedua adalah Unit Traktor. Kita di sini menggunakan rumus RNOA, yaitu rumusnya adalah rata operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata hasil operasi neto atau NOA. Maka hasilnya dari tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan yang cukup besar dari 14,75% menjadi 5,80%. Pada tahun 2001 perusahaan bahkan mengalami profitabilitas negatif, yaitu min 2,28%, yang kemudian meningkat pada tahun 2002 menjadi 7,63%, dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2003 menjadi 16,37%. Dalam hal ini, penurunan profitabilitas yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, serta peningkatannya tajam pada tahun 2023 bisa menunjukkan adanya perubahan dalam strategi bisnis, manajemen operasional, atau kondisi pasar bagi PT Supercrane Mitra Utama Tbk. Dan selanjutnya, di sini ada dari PT Unit Tractors. Dari tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan dari 110,86% menjadi 93,99%. Kemudian terus turun pada tahun 2021, tetapi naik kembali secara dramatis pada tahun 2022 menjadi 137,03%. Sebelum turun lagi pada tahun 2023. Sini ada return modal investasi. Yang pertama, dari tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi penurunan dari 49,79% menjadi 31,77%. Kemudian return modal investasi terus menurun pada tahun 2001 menjadi 27,41%, tetapi meningkat kembali pada tahun 2002 menjadi 28,38% dan mencapai puncak pada tahun 2003 dengan 57,45%. Untuk perusahaan yang kedua, PT Unit Traktor, dari tahun 2019 hingga 2020 juga mengalami penurunan signifikan dari 119,17 menjadi 54,8%. Namun, di tahun 2020 hingga 2023, return modal investasi perusahaan secara konsisten meningkat dari 54,8% menjadi 122,79%. Lanjutkan, yaitu analisis aktivitas operasi. Analisis aktivitas operasi ini itu untuk mengevaluasi kegiatan sehari-hari perusahaan yang berfokus pada aktivitas operasional, bagaimana perusahaan itu menghasilkan pendapatan atau mengelola sumber dayanya. Di sini saya menggunakan rumus, bisa dilihat. Dan untuk hasil analisisnya, di tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan dari 110,86% menjadi 93,90%. Kemudian terus turun pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022. Lalu kemudian turun lagi pada tahun 2023.
Ini untuk alat analisis yang pertama. Lalu untuk alat analisis yang kedua, di tahun 2019 hingga 2020 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari 225,54% menjadi 2998,40%. Namun, pada tahun 2001, angka tersebut melonjak drastis menjadi 5.272,56% sebelum turun tajam pada tahun 2002 menjadi 377,72%. Dan kemudian pada tahun selanjutnya 2023 dia mengalami penurunan lagi menjadi 337,97%. Fluktuasi yang ekstrim ini dalam AKLB bisa menandakan adanya masalah dalam struktur laporan keuangan atau perubahan signifikan dalam kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Lalu yang selanjutnya ini untuk perusahaan selanjutnya atau PT Unit Traktor berdasarkan hasil perhitungan analisis kas operasi dibagi utang lancar. Untuk PT Unit Traktor terlihat bahwa terjadi fluktuasi yang cukup stabil selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023. Analisis ini cenderung meningkat dari 28,90% menjadi 81,48%. Hal ini itu menunjukkan perbaikan dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kewajiban lancar yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ini ada alat analisis. Yang selanjutnya, hasil perhitungan AKLB yaitu arus kas operasi dibagi dengan laba bersih juga menunjukkan fluktuasi yang cukup stabil selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023. AKLB ini cenderung naik dari 84,74% menjadi 158,46%. Yang ini menandakan hubungan yang semakin baik antara arus kas operasi dan laba bersih perusahaan. Baik, di sini selanjutnya ada analisis arus kas. Di analisis arus kas ini hanya berfokus pada cash flow atau aliran masuk dan keluar kas. Memahami bagaimana uang dihasilkan dan digunakan. Apakah perusahaan itu cukup untuk mempunyai kas memenuhi kewajiban keuangannya? Di sini saya menggunakan dua alat analisis yaitu ada cash flow to sales dan cash flow education. Dengan rumus yang pertama cash flow to sales, kas dari operasi dibagi dengan penjualan. Dan cash flow edukasi, kas dari operasi dibagi dengan total pembelian aset tetap ditambah pembayaran dividen dan pembayaran utang jangka pendek. Mohon maaf, di sini untuk rumusnya tidak begitu terlihat. Dari hasil analisis cash flow to sales selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa PT Superkren Mitra Utama Tbk telah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam kemampuannya untuk menghasilkan arus kas dari operasi dalam kaitannya dengan pendapatan penjualan. Meskipun terjadi fluktuasi namun terlihat tren yang umumnya positif dari tahun 2019 hingga 2003 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2003 mencapai 82,15%. Ini bisa diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola operasinya dan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasinya. Lalu di sini ada analisis dari cash flow education. Terlihat bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan modal tetap, pembayaran dividen, dan utang jangka pendek dengan arus kas dari operasinya. Untuk yang analisis perusahaan yang kedua, analisis cash flow to sales selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa PT Unit Traktor juga mengalami fluktuasi dalam kemampuannya untuk menghasilkan arus kas dari operasi dalam kaitannya dengan pendapatan penjualan, meskipun terjadi fluktuasi tren signifikan pada tahun 2003 mencapai 82,15%. Ini menandakan perbaikan efisiensi operasional perusahaan dan kemampuan mereka dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasinya. Selanjutnya, di sini ada analisis cash flow edukasi. Terlihat bahwa perusahaan juga memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan modal tetap, pembayaran dividen, dan utang jangka pendek dengan arus kas dari operasinya. Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, peningkatan signifikan pada tahun 2003 dengan nilai 1,13 menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai kebutuhan modal tetap, dividen, dan utang jangka pendek mereka. Ini untuk yang terakhir ada analisis prospektif. Ini tampilan perhitungan untuk analisis ini, yaitu ada proyeksi laporan laba rugi dari PT Superkren Mitra Utama dan PT Unit Traktor. Di sini saya memprediksi untuk laporan laba rugi 2024 dengan mengambil laporan dari 2022 dan 2023. Mengapa sih kita melakukan analisis prospektif ini? Yaitu untuk mengevaluasi potensi masa depan suatu perusahaan, membuat prediksi tentang kinerja masa depan perusahaan, dan untuk mengidentifikasi terkait dengan peluang serta risiko usaha tersebut. Dan ini untuk analisisnya. PT Superkren Mitra Utama Tbk memiliki pendapatan bersih yang cukup besar sebesar bisa dilihat sendiri di sini. Namun perlu diperhatikan bahwa beban pokok pendapatan cukup tinggi yang menyebabkan laba bruto sebesar ini. Meskipun begitu, perusahaan berhasil mengelola beban operasionalnya dengan baik sehingga mampu mencapai laba usaha sebesar 317.445 juta. 317.445.703.810 juta. Selanjutnya, adanya beban keuangan sebesar sekian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban keuangan yang perlu dipertimbangkan. Namun meskipun ada beban pajak penghasilan dengan sebesar 33,862.774.327, laba bersih yang dihasilkan sebesar 181.704.710.884, itu menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan setelah mempertimbangkan semua beban yang ada. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi ini, perusahaan terlihat cukup baik dalam pengelolaan keuangannya, namun masih perlu memperhatikan kewajiban keuangan dan efisiensi dalam mengelola beban operasional untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Untuk yang kedua yaitu PT Unit Traktor. Sudah kita lihat tadi bahwa di sini, jadi untuk analisisnya, PT Unit Traktor menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan. Meskipun pendapatan bersihnya mencapai 133.759
137 juta sekian, laba kotoran yang dikhasilkan hanya sebesar 37 juta. Hal ini disebabkan oleh tingginya beban pokok penjualan dan beban operasional lainnya seperti beban penjualan, beban umum, dan administrasi yang cukup signifikan. Selain itu, rugi sebelum pajak penghasilan sebesar 2,495367 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan keuangan pada tahun 2024. Meskipun ada pendapatan keuangan yang dapat sedikit mengimbangi beban, rugi tahun berjalan sebesar 1,922774. Demikian, misalkan porsi ini, perusahaan tampaknya mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangannya pada tahun 2024 dan belum adalah seorang investor atau kreditor. Saya akan lebih condong untuk memberikan kredit dan melakukan investasi pada PT Unifactors. Hal ini disebabkan oleh tren yang positif dalam profitabilitasnya, return modal investasi yang stabil, serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai kebutuhan, modal, dividen, dan utang jangka pendeknya. Baik, sekian terima kasih dari presentasi yang telah saya paparkan hasil analisis laporan keuangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.